Bab pertama. Saat itu pada siang hari pukul 14 seorang anak muda yang berpakaian lusuh berjalan menuruni anak tangga di kampusnya bernama Eric Brown. "Lihatlah pemuda lusuh itu, Bella, kenapa orang seperti itu bisa masuk di kampus kita?" kata seorang mahasiswi bernama Isabel. Dia seorang siswi favorit di kampusnya dengan berlatar keluarga paling kaya di kota Lennart. "Tunggu di sini, Bella, aku akan memberi sedikit pelajaran kepada pemuda lusuh itu karena dia sudah merusak moodku." Isabel berjalan ke hadapan Eric dan mau memberikan sedikit tamparan. Sebelum Isabel bisa mendaratkan tamparan di wajah Eric, tiba-tiba Isabel terpeleset dan jatuh tepat di hadapan Eric. Sontak pemandangan itu saksikan banyak mahasiswa yang membuat Isabel malu. Dendam ke Eric muncul seketika ia ingin mencabik-cabik muka Eric. Pada saat ini sekelompok pemuda berjalan ke arah Isabel dan segera membangunkan dengan hormat. "Isabel, apakah kamu tidak apa-apa?" Pemuda itu bernama David. "Siapa yang berani-beraninya memperlakukan Isabel seperti ini? Mungkin kan dia sudah bosan hidup?" Seketika semua orang di sana menunduk karena David juga anak orang yang kaya dan menonjol di kota Lennart. Isabel bangun dan berjalan ke arah Eric lalu mendaratkan satu tamparan keras di pipinya. Plak! Eric hanya bisa diam tanpa bersuara karena dia tahu dia bukan apa-apa di mata mereka. "Oh, apakah ini yang membuat Tuan Putri Isabel jatuh? Akan kubunuh kau, anak sialan itu. Tunggu, jangan pukul dia, aku yang salah." Semua orang menoleh ke belakang dan mencapai sumber suara itu yang tak lain adalah Bella, teman Isabel. "David, jangan pukul dia, pukul saja aku sebagai gantinya." Semua orang di sana tercengang dengan pernyataan Bella tersebut. "Bella, apa yang kamu katakan?" kata Isabel. "Isabel, ku mohon jangan pukul dia, dia temanku dulu semasa SMA, dan kini dia hidup sebatang kara tanpa keluarga. Aku sangat prihatin dengan kehidupannya. Ku mohon jangan pukul dia." Suasana menjadi sedikit canggung sejak Isabel berkata begitu, namun Eric hanya bisa dia sambil memegang pipinya yang merah sehabis ditampar oleh Isabel. "Oke, demi temanku, aku menyelamatkan hidupmu hari ini, dasar pemuda lusuh." Bella meminta maaf kepada Eric dan menarik tangan Isabel menjauh dari kejadian tersebut. Namun David dan teman-temannya tidak mau melepaskan Eric begitu saja. "Hei anak muda, apa yang baru saja kamu lakukan kepada Nona Isabel?" Lalu Eric menjawab, Aku tidak pernah melakukan apa-apa kepada Nona Isabel. Dia yang jatuh sendiri di hadapanku." Eric berkata jujur kepada David dan teman-temannya, namun David tak mau mempercayai Eric. "Ayo ikut aku." David dan teman-temannya menarik Eric dan membawanya ke belakang kampus. "Tunggu Tuan, apa yang Tuan mau lakukan kepadaku? Anak bodoh. Kamu sudah mempermalukan Nona Isabel, apakah kamu merasa tidak bersalah? Anak bodoh." Setelah David menyeret Eric ke belakang kampus, ia dan teman-temannya memukul Eric hingga berdarah. Namun Eric tak bisa melakukan perlawanan karena dia saat itu bukan siapa-siapa dan tak mau memperbesar masalah. Pada saat itu banyak siswa yang menyaksikan kejadian itu, namun tak satu pun dari mereka yang berani membantu mengingat David adalah anak orang yang berpengaruh di kotanya. Setelah selesai memukuli Eric, David dan temannya pergi. "Eric, ayo bangun saudaraku." Itu adalah Bill, teman dekat Eric ketika SMA. "Mengapa mereka memperlakukanmu seperti ini, saudara? Ini hanya kesalahpahaman kecil. Apakah kamu tidak apa-apa, saudara? Tenang aja, aku mengacung kenapa-kenapa kok. Ya udah, aku pergi dulu, saudara, ada urusan mendadak sebentar, sampai jumpa di lain waktu." Lalu Eric bangun dan berjalan terengah-engah karena masih kesakitan perutnya dipukuli. Saat dia mau berjalan pulang, ia berjalan dan kebetulan berpapasan dengan Isabel dan Bella. Seketika Bella saat itu kaget dan kasihan melihat Eric yang habis dipukuli. Namun ia sedikit malu mendekati Eric dan mengobatinya mengingat Eric adalah orang yang paling miskin dan sering dibuli di kampus. Isabel hanya tersenyum kecut saat melihat Eric yang habis dihajar. Eric berjalan keluar gerbang kampus dan pulang. Bella merasa sangat bersalah dalam peristiwa ini. Gerald berjalan pulang ke kos. San kecilnya, namun ia mampir ke apotek sebentar untuk membeli obat dan mengobati luka-lukanya. Pada saat ia hendak membayar, namun uangnya Eric kurang $7 untuk membayar obat itu. Ia kebingungan karena kosnya masih jauh dari apotek. "Aku yang akan membayar semuanya." Eric kaget dengan suara itu dan ia melirik ke belakang. Namun ia lebih kaget karena suara itu berasal dari Bella.
Betul, Belle diam. Mengikuti Eric pulang dan berniat membantunya. Maafkan aku, Eric, karena aku tidak bisa membantu banyak di kampus tadi. Kenapa kamu mau membantuku, Bella? Bella hanya tersenyum kepada Eric dan langsung pergi tanpa mengatakan apapun. Setelah itu, Eric langsung pulang ke kosnya dan mengobati luka-lukanya. Setelah selesai mengobati luka-lukanya, Eric tak istirahat, namun ia langsung mengenakan pakaian kerja dan pergi kerja. Ia tak ingin hanya karena luka sepele dia tidak masuk kerja. Setelah sampai di tempat kerjanya, ia langsung bekerja seperti biasanya. Eric, kenapa kamu terlambat masuk hari ini? Maaf bos, tadi di jalan ada sedikit masalah. Oh, GKPP, tapi lain kali jangan telat lagi ya. Pekerjaan Eric ialah sebagai buruh serabutan untuk mengangkat hasil panen sayur ke gudang. Saat Eric bekerja di bawah teriknya matahari, tak sengaja Bella melihat Eric yang bekerja, padahal sebelumnya ia melihat Eric kesakitan dengan luka-lukanya yang habis dipukuli oleh David. Saat itulah Bella sadar betapa beratnya hidup yang dialami oleh Eric. Pada saat itulah Bella pertama kali meneteskan air matanya dan menangis tersedak-sedak mengingat kehidupan yang dialami oleh Eric. Orang tua Bella di dalam mobil terkejut melihat tingkah Bella yang tiba-tiba menangis tanpa sebab. Bella, apa yang membuat kamu menangis tiba-tiba, nak? Ayahnya berkata dengan lembut kepada putri kesayangannya. Bella mengusap air matanya dan memeluk ayah dan ibunya. Ayah, lihat orang yang bekerja itu. Bisakah ayah memberikannya pekerjaan yang lebih baik dan ringan? Oh, ternyata anak itu yang membuat kamu menangis. Baiklah, nak, ayah akan menawarkannya pekerjaan yang lebih baik. Ayah Bella sangat menyayangi Bella, apapun akan dilakukan demi bisa melihat putrinya tersenyum. Namun pada saat itu ibu Bella berkata, "Nak, jangan pernah berteman dengan orang miskin karena mereka akan hanya membawa kesialan dan memanfaatkan orang kaya." Tidak, ibu, dia bukan seperti yang ibu kira, dia anak yang baik dan pekerja keras. Sudah-sudah, jangan memperpanjang pembicaraan. Nanti ayah akan tawarkan pekerjaan yang lebih baik kepada dia. Bella berhenti menangis dan tersenyum. Terima kasih, ayah. Setelah itu ayah Bella keluar dari mobil dan menghampiri mandor di sana. Tuan bos datang. Tuan bos datang. Ucap mandor di sana. Jadi ternyata bos mereka adalah ayah Bella. Semua mereka memberi hormat. Ada keperluan apa bos datang hari ini? Jadi kedatanganku ke sini untuk mencari anak bernama Eric, katanya bekerja di sini juga. Oh ya, apakah anak itu membuat ulah? Tenang, aku akan pecat anak lusuh itu sekarang. Oh tidak, dia tidak membuat ulah apa-apa, dan tolong panggil dia ke sini. Siap bos. Mandor tersebut pergi ke arah Eric dan berkata, Eric, bos memanggil kamu. Eric terkejut kenapa bos memanggil dan di dalam hatinya dia positif merasa ada masalah dengan dia. Apakah aku akan dipecat? Eric berjalan ke arah bosnya dan berkata, Hormat saya bos, ada keperluan apa bos mencari saya? Jadi ini gaji kamu hari ini. Bos itu memberikan Eric uang $200. Eric heran kenapa dia digaji sebelum selesai dan kenapa bos yang mengasihnya gaji dan gajinya hari ini juga besar. Tak seperti hari biasanya ia hanya mendapatkan $25. Mohon maaf bos, maksud bos apa mau memberikan saya uang sebanyak ini? Bukankah saya belum selesai bekerja? Ambil ini dan jangan pernah datang untuk bekerja lagi di sini lagi. Eric terkejut kenapa dia tiba dipecat. Ternyata ayahnya Bella juga membenci Eric dan tak mau kalau Eric dekat dengan Bella putrinya. Ambil ini cepat. Eric hanya bisa diam dan mengambil uang tersebut dari tangan ayahnya Bella. Ia masih bingung kenapa ia bisa dipecat tiba tanpa alasan. Lalu ia pergi dari tempat kerjanya dan berjalan pulang menuju kosnya. Dan ayah Bella kembali ke mobilnya. Ayah, apakah ayah sudah memberikan Eric pekerjaan yang layak? Oh tentu saja nak, ayah sudah memberikannya pekerjaan yang layak dan gaji yang layak juga dan ia menerima pekerjaan itu. Oh syukurlah. Terima kasih ya ayah.